Assalamualaikum teman-teman, semangat pagi dan salam sehat. Hai, ketemu lagi di Papi Abi. Video kali ini kita akan membahas tema 5, ekosistem dengan subtema 1, pelajaran IPA. Setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain dan lingkungannya untuk kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan tempat hidupnya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik makhluk hidup dan komponen abiotik benda tak hidup. Contoh komponen biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan contoh dari komponen abiotik adalah tanah, udara, air, cahaya matahari, dan suhu. Salah satu jenis makhluk hidup adalah hewan. Hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, hewan memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanan. Secara umum, jenis makanan hewan terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Bagian tumbuhan yang umumnya dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah daun, buah, dan biji-bijian. Contoh hewan pemakan daun adalah kuda, ulat, koala, dan juga kambing. Lalu, contoh hewan pemakan buah ada kelelawar, orangutan, kera, dan burung. Sedangkan, contoh dari hewan pemakan biji-bijian ada tupai, burung pipit, dan burung kutilang. Selain tumbuhan, hewan juga memakan hewan lainnya loh. Makanan yang berasal dari hewan dapat berupa daging, ikan, serangga, dan bangkai hewan. Sebagai contoh, di sawah kalian dapat menemukan belalang yang menjadi makanan bagi katak. Sedangkan katak dimakan oleh ular. Dalam ekosistem, hewan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Berikut ini adalah pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan. Yang pertama ada herbivore, yaitu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Lalu ada carnivore, hewan pemakan daging. Ada omnivore, hewan pemakan tumbuhan maupun hewan. Dan insectivore, yaitu hewan pemakan serangga. Berikut ini adalah ciri-ciri dari hewan herbivore. Herbivore adalah kelompok hewan pemakan tumbuh-tumbuhan seperti daun, batang, buah, dan biji-bijian. Susunan gigi terdiri atas gigi seri untuk memotong makanan dan gigi geraham yang lebar dan kuat untuk mengunyah makanan. Kelompok hewan herbivore tidak memiliki gigi taring. Contoh dari hewan herbivore antara lain ada badak, kuda, gajah, dan kambing. Karnivor adalah kelompok hewan pemakan daging. Hewan karnivor memiliki gigi taring atau paruh yang tajam dan kuat untuk mencabik dan merobek daging mangsanya. Contoh hewan karnivor antara lain kucing, harimau, macan tutul, buaya, ikan hiu, dan burung elang. Omnivore adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain. Susunan gigi terdiri atas gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring yang berkembang dengan seimbang. Contoh dari hewan omnivore antara lain ada beruang, orangutan, landak, tikus, dan ayam. Yang terakhir adalah insectivore.
insektivor adalah kelompok hewan pemakan serangga. Hewan insektivor umumnya memiliki struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Contoh hewan insektivor antara lain cicak, katak, terenggiling, dan bunglon. Daur hidup hewan. Apa sih daur hidup itu? Daur hidup adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan dimulai dari telur atau saat kelahiran hingga menjadi hewan dewasa yang dapat bereproduksi. Berdasarkan perubahan bentuk hewan, daur hidup hewan dibedakan menjadi hewan bermetamorfosis dan hewan tidak bermetamorfosis. Hewan bermetamorfosis terdiri atas metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan di mana bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Berdasarkan tahapan daur hidupnya, metamorfosis dikelompokkan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda antara bentuk telur saat menetas dan bentuk dewasanya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna melalui tahap kepompong atau pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain ada lebah, nyamuk, ngengat, kupu-kupu, dan lalat. Metamorfosis tidak sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan dewasanya. Namun, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya, terdapat penambahan ukuran dan struktur tubuh seperti sayap. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak melalui tahap kepompong atau pupa, akan tetapi melalui tahapan peralihan yang disebut dengan limfa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain belalang, capung, dan kecoa. Tidak semua hewan mengalami perubahan bentuk dan penambahan struktur tubuh. Ada hewan yang bentuk dan struktur tubuhnya sama saat masih muda sampai hewan tersebut dewasa. Hewan tersebut dikelompokkan sebagai hewan yang tidak bermetamorfosis. Contoh hewan yang tidak bermetamorfosis antara lain kucing, ayam, ikan, dan kadal. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Nantikan video kita selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.